Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Paragutan dengan NIM 211061111. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 soal A dan B dengan kasus sebagai berikut. Alia melahirkan seorang anak dari perkawinan secara agama yang dilakukan dengan Tony. Sebelum anak mereka lahir, Tony pergi meninggalkan Alia dan tidak pernah kembali lagi pada Alia. Setelah anak mereka lahir, rumah sakit mengeluarkan surat keterangan lahir dari anak tersebut. Alia merawat anak tersebut bersama ibu dan kakak kandung Alia bernama Mila. Mila telah memiliki suami bernama Brio. Alia dan Mila sepakat bahwa dalam akta kelahiran anak Alia akan dicantumkan nama Mila dan Brio sebagai orang tua dari anak Alia agar dapat memperoleh akta kelahiran. Ibu Alia yang selama ini membantu mengurusi anaknya jatuh sakit dan meninggal dunia. Alia dan Mila belum mengetahui bahwa untuk peristiwa hukum berupa kematian harus dicatatkan. 1 tahun setelah ibunya meninggal dunia, pada saat ingin menjual salah satu tanah milik ibu Alia, PPAT meminta Alia dan Mila untuk menunjukkan kutipan akta kematian ibunya yang ternyata belum diurus. Lakukan analisa kasus terhadap hal-hal sebagai berikut. Soal A. Bagaimana keabsahan akta kelahiran anak dalam kasus tersebut? B. Jawaban A. Dalam kasus ini, Alia membuat akte kelahiran anaknya menggunakan nama kakak kandung dan saudara iparnya yaitu Mila dan Brio. Dikarenakan Alia dan Tony hanya menikah secara agama atau sirih yang tidak tercatat secara resmi dalam pencatatan sipil negara, sehingga mereka tidak memiliki akte pernikahan yang menjadi salah satu syarat membuat akte kelahiran anak. Namun, dalam hak pencatatan anak di luar kawin, jika tidak adanya akte perkawinan, pencatatan tetap dapat dilakukan dalam pandangan hukum sesuai pasal 43 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Anak Alia dikategorikan sebagai anak di luar perkawinan yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya yang disempurnakan oleh putusan MK nomor 46 PUU 9/2010 yang menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Juga dalam pasal 55 ayat 2 huruf A PP nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi negara akte kelahiran anak hasil pernikahan siri hanya tercantum nama ibu dan tidak menyebut nama ayah. Sehingga Alia memiliki hak untuk menuliskan namanya dalam akte kelahiran anak dengan tidak menuliskan nama ayah. Dengan catatan ayah tersebut tidak membuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan bahwa anak tersebut merupakan anaknya. Sehingga jika dalam akte kelahiran menuliskan nama orang tua lain, akte kelahiran tersebut dapat dikatakan tidak sah menurut hukum, terlebih jika anak tersebut telah mendapatkan penetapan pengadilan telah diadopsi oleh Mila dan Brio. Bagaimana proses pencatatan yang seharusnya dilakukan Alia terhadap kelahiran anaknya berdasarkan undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi. Terlebih jika anak tersebut telah mendapatkan penetapan pengadilan telah diadopsi oleh Mila dan Brio. Jawaban B. Proses pencatatan yang seharusnya dilakukan Alia dalam membuat akte kelahiran anaknya adalah dengan mengurus akte kelahiran anaknya sesuai dengan prosedur akte kelahiran anak di luar kawin, di mana hanya dituliskan nama ibu kandung tanpa menuliskan nama ayah. Jika Alia ingin anaknya juga tercatat dalam pencatatan sipil atas nama Mila dan Brio, hal tersebut dapat dilakukan dengan mekanisme pengangkatan anak. Dalam Peraturan Mendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang cara pengisian formulir biodata penduduk, maka seorang anak dapat didaftarkan menjadi anggota keluarga orang tua angkatnya dengan status hubungan kepala keluarga dengan anak adalah lainnya, dengan tetap menuliskan nama ibu kandung si anak. Dalam pembuatan akte kelahiran, nama ibu kandung tetap tercantum agar hubungan si anak dengan ibu kandung tidak terputus. Orang tua angkat dapat mengajukan permohonan adopsi atau pengangkatan anak sesuai dalam PP nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Jika penetapan pengadilan sudah dinyatakan terbit, maka harus dilaporkan dalam instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di mana nantinya petugas pencatatan sipil akan membuat catatan pinggir pada kutipan akte kelahiran anak, di mana catatan pinggir tersebut bersetujuan menjadi keterangan tambahan bahwa anak telah diadopsi oleh orang tua angkat. Selanjutnya pengangkatan anak sesuai dalam pasal 87 Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008, maka dalam kartu keluarga hubungan kepala keluarga dengan si anak adalah sebagai anak dengan tetap mencantumkan nama orang tua kandung dalam kolom ibu. Sekian penjelasan saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Zara Devi Karisnanda dengan NIM 211061128 akan menjawab pertanyaan C dan D dalam kasus ini. Langsung saja pertanyaan C mengenai bagaimana proses pencatatan kematian Ibu Alia sampai mendapatkan kutipan akta kematiannya.
Jadi pada dasarnya pencatatan kematian adalah hal yang wajib karena bersangkutan dengan kegiatan keperdataan lainnya seperti perkawinan ataupun waris. Sebagaimana dicantumkan dalam beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, lalu ada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, lalu ada Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan, serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Maka dinyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan, khususnya dalam pencatatan peristiwa kematian atau kelahiran, hal ini wajib dilakukan. Serta waktu pencatatan akta kematian juga telah diatur dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Adminduk yang mengatur bahwa pencatatan kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana maksimal 30 hari sejak tanggal kematiannya. Dan di sana ada beberapa kelengkapan serta proses yang harus dilalui. Seperti pertama, pemohon atau anggota keluarga akan melengkapi persyaratan yang diperlukan seperti fotokopi KTP orang yang meninggal dunia, lalu fotokopi KTP pelapor kematian, serta fotokopi KTP saksi atau orang yang mengetahui peristiwa kematian yang dilaporkan. Lalu dilengkapi dengan fotokopi akta kelahiran dan akta perkawinan apabila sudah menikah, lalu fotokopi kartu keluarga orang yang meninggal dunia dan pelapor, lalu ada surat keterangan kematian dari rumah sakit, puskesmas maupun dokter, lalu ada surat keterangan kematian dari kelurahan yang dilengkapi dengan surat keterangan kematian dari RT. Lalu pihak pemohon akan mengantarkan kelengkapan tersebut ke kelurahan sesuai kartu keluarga untuk mendapatkan surat keterangan kematian dari kelurahan. Lalu setelah itu surat keterangan kematian serta kelengkapannya diserahkan ke kantor kecamatan untuk proses pengesahan yang akan dilanjutkan ke Dukcapil. Lalu setelah itu kelengkapan ini akan dibawa ke kantor pencatatan sipil setempat, yang dimana di kantor tersebut pemohon akan mengisi formulir yang nantinya akan dijadikan dalam satu map dengan kelengkapan yang telah dibawa. Lalu setelah itu dokumen tersebut akan diserahkan ke bagian pendaftaran. Di sana akan dikoreksi jika masih ada kelengkapan yang kurang maupun salah sebelum nantinya akan diberikan ke sensus administrasi penduduk. Lalu setelah setiap prosedur telah dijalani, maka nanti akta kematian akan keluar dari Dukcapil paling lambat 14 hari kerja. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, D. Apakah perbedaan surat keterangan dan kutipan akta yang dikeluarkan oleh catatan sipil dalam pembuktian perdata? Jadi pada dasarnya surat keterangan kematian adalah salah satu kelengkapan yang harus ada untuk pengurusan akta kematian itu sendiri. Sedangkan pada kutipan akte kematian lebih berfungsi sebagai legalisir yang diberikan oleh negara terhadap seseorang yang meninggal agar sah dan menghindari adanya penyalahgunaan data dari orang tersebut. Serta hal ini bersangkutan dengan hubungan sosial ekonomi pihak ketiga nantinya, seperti dalam pengurusan asuransi, dalam terlebih asuransi pegawai negeri hingga dana pensiun, juga keperdataan lainnya seperti pernikahan. Lalu perbedaan yang dapat kita lihat juga melalui surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat, sedangkan pada akta kematian akta kematian sendiri dikeluarkan oleh Dukcapil setempat.